Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM C0C02308 dari kelas 2B. Di sini saya akan membawakan materi tentang recording proses yang telah disusun oleh Pak Madani Hatta. Setelah tahapan identifikasi, tahapan selanjutnya dalam proses akuntansi adalah tahapan pencatatan yang terdiri dari satu tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke jurnal. 2. Tahap pengklasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar. 3. Tahap pengitisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam suatu daftar, yaitu neraca saldo. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 akun. Akun utama yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi sub kelompok, dan setiap sub kelompok akan memiliki akun individual. Suatu pengaruh dari transaksi akan dicatat pada akun individual. Di akun utama aset. Sub kelompok akun utama yaitu aset lancar. Akun individualnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan sewa dibayar muka, persediaan barang dagangan. Aset tidak lancar atau aset tetap, akun individualnya adalah tanah dan bangunan. Liabilitas jangka pendek, yaitu terdiri dari utang usaha, utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek, pendapatan diterima di muka, utang gaji, utang PPN, utang pajak penghasilan, utang bunga, utang dividen, dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang yang terdiri dari utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, utang bank jangka panjang. Ekuitas, modal saham yang terdiri dari modal saham biasa, agio saham biasa, modal saham preferan, agio saham preferan, saham treasury. Saldo laba, retained earnings yang terdiri dari saldo laba, dividen, penghasilan, pendapatan, dan pendapatan jasa penjualan. Keuntungan gain, keuntungan dari penjualan aset tetap, keuntungan dari penjualan investasi. Yang terakhir adalah beban. Beban terdiri dari harga pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban perlengkapan, dan beban penyusutan, dan lain-lain. Kerugian terdiri dari kerugian dari penjualan aset tetap, kerugian dari penghentian aset tetap. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. 1. Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan 2 akun. Satu akun yang akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. 2. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama. Aturan debit kredit. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis adalah aset sama dengan liabilitas sama dengan tambah ekuitas. Jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan berbentuk dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Saldo normal. Suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan, artinya jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Jika transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Untuk akun utang usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti memiliki saldo normal kredit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha perusahaan bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban laba, rugi, dan dividen? Perlu diingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba, retained earnings. Karena modal saham dan retained earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normal sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Modal saham hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi sehubungan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar, saham treasury. Ketika suatu perusahaan telah menjalankan operasional selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan yang akan
membayar atau menanggung beban. Sekian video dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.